Terima kasih masih bersama YPB Movie. Dragon Ball Vegito terbaru akhirnya sudah rilis kembali. Jadi cerita kita berlanjut dengan Omni Vegito yang tidak hanya melenyapkan si pahlawannya tapi juga setengah panggung turnamen. Dia menggunakan salah satu kemampuannya yang baru terungkap, sebuah peningkatan luar biasa pada dinding iblis besarnya. Saat dia berbalik sekarang berdiri dalam posisi mengerikan ini, Omni Vegito memiliki mata merah. Selain itu, muncul satu tanduk seperti unicorn yang tumbuh langsung dari dahinya. Ini adalah tanda pertama seperti yang diperhatikan beberapa orang dari Omni Devil yang memamerkan gen iblisnya. Tapi, kejadian seperti itu tidak akan lepas dari para penontonnya sendiri yang terkejut dengan kekuatan Omni Vegito. Dan memang di area hutan yang sama di mana dia baru saja dipermalukan oleh Omni Vegito, Ultra Vegito akan berdiri dan menonton. Dengan tatapan dingin pada awalnya, perasaannya kini menjadi campur aduk. Vegito membenarkan ucapan Kaguya bahwa dia tidak seharusnya terkejut karena bukan cuma Vegito dan Kaguya yang mempunyai gen iblis di sini. Tapi, Vegito yakin bahwa Omni Vegito bahkan belum mencapai tahap gen iblis yang sebenarnya. Tapi, segera karena tidak mampu mengendalikan amarah di dalam dirinya, kekesalan bahwa Omni Vegito telah mengejarnya entah bagaimana, Vegito akan menggigit bibirnya keras-keras menahan diri. Darahnya akan mulai mengalir. Berbalik dengan cepat seolah-olah tidak mampu lagi menonton sedetik pun, Vegito akan meninggalkan tempat kejadian dengan terburu-buru, tapi kemana tujuannya tidak diketahui. Saat kita kembali kepada Coral, petarung elit pilihan Akobel itu, dia mungkin akan menjadi yang paling terguncang dari semua orang di medan perang. Matanya terbuka lebar karena mengenal secara pribadi kekuatan Sipha. Dia tidak akan percaya akan kematian dan kekalahan Sipha di depannya sekarang. Sambil menggerutu, Coral merasa mustahil Omni Vegito bisa mengakhiri Sipha seperti itu. Bagaimana mungkin Kastil bisa menciptakan seseorang sekuat Omni Vegito? Tapi saat dia mengatakan ini, jelas bahwa Coral akan ketakutan, bahkan gemetar saat dia secara tidak sadar bergerak mundur. Namun, gerakan mundur itu akan terhenti ketika Coral tiba-tiba mendapati dirinya menabrak sesuatu yang besar dan tidak bergerak. Seseorang berkata apakah ledakan kecil itu menakutinya. Dia memintanya jangan khawatir, karena kami sama ada di sini untuk melindunginya. Coral terkejut dengan sumber suara tersebut. Seperti orang dewasa yang bermain dengan anak-anak, objek yang tidak bergerak ini akan terungkap sebagai Dewa Naga Piccolo, berdiri dengan tangan bersilang sambil tersenyum melihat ke bawah. Piccolo bertanya kemana tepatnya Coral pikir dia akan pergi. Hanya karena rekan tim Piccolo sudah selesai dengan lawannya, bukan artinya mereka sudah selesai di sini. Pertarungan dia dan Coral belum selesai, kecuali tentu saja jika Coral ingin menyerah padanya. Tapi, tanggapan Coral terhadap kata-kata meremehkan seperti itu hanya akan membuatnya mengayunkan tangannya ke belakang dengan kemarahan, mengirimkan semburan air bertekanan tinggi bersamanya. Tapi, itu hanya untuk membuat Piccolo menghilang seketika seperti sedang bermain dengannya. Piccolo muncul kembali sekarang di panggung yang setengah hancur saat Coral akan tetap di atas dan masih tertutup kilat listriknya. Sambil mendongak, sikap Piccolo akan lebih serius sekarang saat dia berkata dirinya tidak punya waktu seharian. Jika hanya ini yang bisa Coral lakukan, maka Piccolo akan melangkah lebih jauh dan menyelesaikan ini. Dengan tampilan jarak dekat, kata-kata terakhirnya adalah biarkan dia menunjukkan padanya apa yang bisa dilakukan serangga. Dia meminta Coral mempersiapkan ini karena ini akan menyengat. Setelah itu, tanpa harus bicara lagi, Piccolo memang akan pergi ke tingkat berikutnya, meningkatkan kekuatannya secara ganas dengan teriakan Namekian untuk mengakhiri semua teriakannya. Tubuhnya hampir seketika membesar ukurannya, sementara warna kulitnya akan mulai berubah menjadi kuning, seolah-olah dia menderita sakit. Auranya sekarang semakin orange yang berbeda dengan Piccolo orange biasanya. Tapi segera akan jelas bahwa Dewa Naga yang telah menyatu dengan semua Namekian di multiverse-nya ini bukan hanya menjalani transformasi Piccolo orange biasa. Matanya sesaat akan kosong, antenanya mencuat, sementara tanduk misterius seperti naga akan tumbuh di kepalanya. Dan bersama dengan itu, tato aneh terukir yang tampak lebih seperti bekas luka akan muncul dengan kulitnya menjadi lebih bersisik juga. Tanduknya telah tumbuh sepenuhnya dengan antena yang naik. Dan akhirnya dengan tatapan yang meringis, matanya akan muncul kembali, tapi sekarang memiliki warna orange gelap yang mengingatkan pada matahari dengan pupil hitam. Piccolo tegaskan jika Coral meragukannya sebagai Dewa Naga, biarkan keraguan itu dibersihkan sekarang dan di sini. Piccolo akan mengabulkan satu permintaannya,
dan permintaan itu adalah kematian yang cepat. Dan akhirnya transformasi Dewa Naga Piccolo Orange lahir. Kekuatan sejati dari Dewa Naga Piccolo yang dari multiverse asli tidak akan pernah mengharapkan untuk mencapai ini. Berdiri dengan menakjubkan dalam aura megah yang tampaknya merusak bahkan untuk dirasakan, bahkan tidak jelas sekarang jika dalam keadaan ini Piccolo telah melampaui jauh kekuatannya. Omni Vegito menjadi sangat kagum karena sepertinya dia bukanlah satu-satunya yang telah menguasai sesuatu selama pelatihan. Dia akan menonton dengan bangga, dengan senyuman seperti kucing, dan terkejut dengan pertumbuhan teman lamanya. Tapi, itu tidak akan lama sebelum suara gerakan akan terdengar. Bentuk Piccolo ini bukan untuk pertunjukan. Secara cepat, dalam satu jarak besar antara keduanya, itu tidak akan berarti apa-apa sekarang. Karena tiba-tiba Dewa Naga Piccolo sekarang dapat bergerak pada kecepatan tinggi dan sudah berada di wajah Coral. Petarung Akobel membeku, bahkan lumpuh, tidak mampu membela diri. Lalu, Piccolo bergerak lagi melewatinya dengan kecepatan ekstrim. Dan seolah-olah dia tidak pernah melakukan serangan sama sekali, di belakang jeritan Coral akan terdengar saat dia tiba-tiba dengan keras dipukul oleh ribuan serangan. Seolah-olah orang-orang Namekian yang ada di dalam Piccolo masing-masing melakukan serangan mereka sendiri. Piccolo ingatkan hanya karena dewa tuanya adalah Akobel, bukan artinya Coral harus membuang nyawanya secara sia-sia. Sebagai pelindung bangsanya, Piccolo ingin Coral harus tetap hidup untuk mereka. Berbalik bahkan dalam keadaan yang sangat kuat ini, Dewa Naga Piccolo akan mempertahankan kebijaksanaan dan kesopanannya. Coral menyebut Piccolo serangga yang bodoh. Dia beritahukan jika dirinya tidak memberikan segalanya, dia dewa dan ciptanya akan dilenyapkan bersamanya oleh Zeus. Coral tidak punya pilihan seperti Piccolo, tapi bahkan saat Coral akan mengerang dan mencaci Piccolo saat kesakitan, dia terpaksa membelalakan matanya kembali saat dia menyadari terus serangan yang bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Dia penasaran apa sebenarnya itu. Piccolo beritahukan dia adalah Dewa Naga dan Coral tidak punya kesempatan sekarang. Tiba-tiba meraung dengan sangat keras, penampakan seperti Shenlong yang menyelimuti Piccolo kini menatap dalam pada Coral seolah-olah dia juga lawannya. Kemudian Piccolo menyerang Coral menggunakan teknik meriam sinar naga. Dan nampak menggunakan variasi khusus dari makan Kosapo miliknya, Piccolo menembakkan Shenlong yang besar itu langsung menuju Coral. Tapi dengan waktu yang cukup, sang pangeran akan melompat tepat keluar dari jalur kemarahan naga tersebut. Piccolo tegaskan Coral tidak akan bisa melarikan diri. Dia memikirkan tentang orang-orang yang seharusnya dia jaga. Coral adalah aib bagi semua yang datang sebelumnya. Dan karena tidak terkesan dan sudah mengantisipasi ini, Dewa Naga Piccolo akan memamerkan kecepatannya sekali lagi, melesat tepat pada Coral. Dan seketika menyerang, Piccolo akan melepaskan tangan berototnya lurus ke depan untuk pukulan yang kuat, menyebabkan blok tangan silang segera dari Coral untuk mempersiapkan dirinya. Tapi hanya kebingungan yang akan dialami sang pangeran di panel berikutnya. Ketika dia menyadari bahwa Dewa Naga Piccolo telah berhenti tepat di depannya, dia membawa pertahanannya turun sesaat. Saat Coral bertanya apakah dia masih mencoba membuatnya menyerah, tapi Piccolo hanya akan menanggapi dengan senyuman kecil. Piccolo membantah dan menegaskan bahwa kesempatan Coral sudah habis. Tapi Piccolo ucapkan terima kasih karena Coral telah menurunkan pertahanannya. Piccolo menyadari sepertinya Coral kurang bijaksana untuk menjadi pelindung siapapun. Karena kalah jumlah dalam serangan yang tertunda, meriam sinar naga Piccolo akan tetap menemukan jalan untuk menembus tubuh Coral pada nanodetik saat dia tersentak. Dan benar-benar berasap, Coral hampir tampak tidak sadarkan diri. Matanya kini kosong sambil terhempas ke belakang. Sebelum dengan tendangan yang sangat keras, Dewa Naga Piccolo akan memberikan hukumannya. Dia menyapu serangan tepat ke dagu Coral, mengirim petarung Akobel itu kembali dengan jejak darah dari mulutnya. Diserang dengan kekuatan luar biasa, sehingga hampir tampak seperti dia sendiri adalah seberkas energi yang menghantam tanah hingga meledak. Dan sementara ini terjadi, tampak meriam sinar naga Piccolo yang meleset sebelumnya seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri. Naga itu akan kembali ke belakang Namekian itu untuk menonton dengan kegembiraan yang sama. Hasil akhirnya adalah sang pangeran tertanam di panggung dalam kawahnya sendiri dengan tubuhnya nyaris tidak bergerak lagi.
Coral akui betapa berbakatnya Kastil saudaranya itu. Padahal Akobel bilang tim Kastil tidak akan menjadi tantangan bagi mereka. Pangeran Coral yang jelas ulet itu akan mengangkat kepalanya, tidak percaya bahwa ini adalah petarung Kastil. Piccolo bertanya, pernahkah Coral mempertimbangkan bahwa kekuatan mereka berasal dari upaya mereka sendiri dan bukan hanya dari dewa tua mereka. Mungkin itulah sebabnya Coral begitu lemah karena mengandalkan kekuatan Akobel. Jadi, Piccolo menyuruh Coral merenungkan itu di dunia lain saat dirinya mati. Piccolo yang masih di atas akan menciptakan satu lagi ledakan energi dengan naga itu meraung. Akobel memarahi Coral dengan apa yang sedang dia lakukan. Coral sudah berani menodai namanya dengan ejekan ini. Dia menyuruhnya bangun dan lawan Piccolo lagi. Ini sama sekali bukan seberapa kuat dia menciptakan Coral. Bereaksi liar, dua saudara Archangel akan memiliki dua reaksi yang sangat emosional. Dengan Akobel berdiri lagi, berteriak sekeras-kerasnya, hampir mendisiplinkan petarungnya yang tampaknya tidak memberikan segalanya. Sementara Kastil sekarang bahkan tidak mampu melihat lagi, menutupi dirinya dengan rasa malu, menyadari timnya ini sebenarnya sekarang secara menyeluruh berkontribusi pada pelenyapan Akobel saudaranya sendiri. Coral merasa tidak ada gunanya lagi menaruh upaya lebih dalam hal ini. Bahkan jika dia membunuh Piccolo, maka Omni Pegito akan mengalahkannya. Jika Omni Pegito mengalahkan Sipa, Coral merasa dia tidak punya peluang. Sambil mendongak, Coral akan mulai merenungkan waktunya berlatih dengan Sipa sendiri. Sebelumnya, dalam pelatihan mereka, Sipa sudah mengalahkannya hampir 800 kali. Tidak ada satu saat pun dia mendapat kesempatan untuk mengalahkan Sipa. Tapi sekarang Omni Pegito malah menghancurkan Sipa dalam satu ledakan. Bagi Coral, ini hanya perjuangan yang sia-sia. Jika Sipa tidak bisa melakukan ini, lalu siapa lagi yang bisa? Dia berpikir apakah Omad atau Lucifer. Tapi tepat saat Coral hampir menerima kekalahan dalam turnamen ini, bahkan tidak mau melangkah lebih jauh, tiba-tiba tidak hanya dia, tapi Omni Pegito juga akan berhenti dalam pikiran mereka. Mereka merasakan sesuatu yang kuat tiba di tempat kejadian. Sebuah kekuatan yang akrab tapi berbeda kini muncul kembali di arena turnamen. Ketika Omni Pegito perlahan berbalik, sepertinya dia sudah tahu siapa orang itu. Dia tidak percaya orang itu selamat dalam ledakan yang sudah Omni Pegito buat. Saat dia berbalik ke arah kehancuran yang dia tinggalkan di stadion ini, membuang seluruh bongkahan di kedalaman ruang di belakang, bintang merah terang yang bersinar akan berkilauan. Tanpa diketahui siapapun, bintang ini sebenarnya adalah bentuk energi yang perlahan-lahan diciptakan dari satu jari seseorang. Lalu, dia menembakkan energi itu. Dan dengan kecepatan serta kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, begitu cepat bahkan bagi Omni Pegito untuk bereaksi dari jarak sejauh itu. Laser itu segera menembus dengan brutal tepat melalui tangan kiri Omni Pegito. Omni Pegito penasaran kecepatan macam apa itu, kenapa dia tidak bisa menghindar. Dia tidak bisa menyembuhkan dirinya seperti Piccolo dan merasa kesal dengan serangan tersebut. Omni Pegito menjauh tidak hanya dalam rasa sakit tapi juga dalam kemarahan. Omni Pegito akan memegang erat tangannya sekarang, mencoba yang terbaik untuk membendung aliran darah yang mengalir keluar. Melihat di kejauhan, Sipa sekarang akan tampak lebih jelas, telah datang lebih dekat dan bentuknya akan tampak sangat berbeda. Sipa tegaskan, ini akan menjadi akhir bagi Omni Pegito sekarang. Omni Pegito telah melepaskan segel pembatas kekuatannya yang sebelumnya pernah dikatakan oleh Akobel bahwa kekuatan Sipa memang mengesankan. Sipa tegaskan, Omni Pegito telah membuat kesalahan yang sama yang dibuat dengan Lucifer. Jika Omni Pegito telah melukainya, maka hanya akan membuatnya lebih kuat. Saat Sipa kembali sekarang, transformasi es parsialnya dari sebelumnya akan berevolusi sepenuhnya, memberikan bentuk baru bagi Sipa yang sekarang telah berubah menjadi iblis es. Dia berdiri dengan kemiripan yang mencolok dengan Frieza yang kita semua tahu sebenarnya adalah iblis es sendiri. Sambil menatap ke depan, Sipa berkata Omni Pegito bukan satu-satunya yang memiliki mata seperti itu. Omni Pegito dan para humanoid mungkin mempelajari seni iblis, tapi bangsanya dilahirkan ke dalam ini secara alami. Dari semua iblis es, yang berkuasa di atas mereka semua adalah Sipa sang iblis es sendiri. Omni Pegito terkejut dan penasaran berapa banyak lagi seperti Frieza yang ada di sini. Jangan bilang dia punya potensi yang sama. Tampaknya
Menilai dari reaksi Vegito, bahkan di multiverse-nya, nama Frieza akan membawa pemikiran kejengkelan dan ketakutan akan kemampuan mantan kaisar yang begitu kuat itu. Tegaskan, yang dia ciptakan yaitu iblis es terkuat yang pernah ada. Akobel mengerti sekarang dengan apa yang Sippa lakukan. Sippa sengaja menerima ledakan itu untuk melepaskan baju zirahnya. Dia tidak bisa memikirkan yang lebih baik. Kastil merasa mungkin saudaranya masih bisa memenangkan ini. Sekarang, reaksi dari kedua Archangel akan berubah liar dengan Akobel akhirnya berubah nada mengangkat tangannya lurus ke atas dalam kemenangan. Sementara Kastil yang sekarang mengintip merasakan pasang surut pertempuran sebenarnya berbalik. Di sisi lain, Piccolo sudah menduga bahwa pertempuran tidak akan pernah semudah itu. Tapi, saat Piccolo sesaat berbagi keluh kesah mengenai kemunculan kembali Sippa, masalah nyata baru saja akan dimulai bagi Namekian itu saat ia akan melihat suara dari bawah. Piccolo berteriak dari jauh menyadari Coral sekarang secara ajaib mulai bangkit. Coral merasa sepertinya masih ada gunanya dia berjuang sekarang. Melihat Sippa muncul lagi, semangat Coral pun kini telah kembali sekarang. Padahal Sippa sebelumnya hampir memaksa Coral untuk kalah. Coral tegaskan dia tidak akan menganggap remeh Piccolo lagi, jadi dia ingin Sippa melakukan hal yang sama dengan Omni Vegito. Coral memberitahu sekarang yang harus dia lakukan adalah menjatuhkannya. Dia akan menunjukkan padanya bagaimana Akobel benar-benar menciptakannya. Dengan kini berdiri, aliran uap yang bergerak lambat akan keluar dari sang pangeran secara misterius. Sampai dengan teriakan yang membuat gendang telinga berdarah, dia sekarang akan menaikkan levelnya. Seluruh wajahnya memanjang saat tenggelam dalam cahaya kekuatannya sendiri. Baik dari suara yang akan dia keluarkan maupun tontonan visualnya, transformasi ini bukan transformasi biasa. Dengan apa yang tampak seperti sirip hiu keluar dari punggung dan sikunya, pakaiannya akan robek bersamanya. Tanduknya tumbuh lebih besar dan kaki serta tangannya berselaput seketika setiap detiknya. Sekarang kegelapan akan merembes ke bagian putih matanya. Dan dari samping cukup jelas, kita akan melihat seluruh struktur wajah dan tubuh Coral telah berubah menjadi spesies yang hampir berbeda. Piccolo yang sekarang menatap ke arah Coral yang tertutup asap ini hanya punya waktu untuk berpikir dalam hati. Piccolo terkejut dan penasaran kenapa Coral menyembunyikan kekuatannya ini. Dia merasa kekuatannya menyaingi miliknya sekarang. Jadi, berdiri mengancam dengan bentuk penuhnya, Coral akan menjadi lebih besar, lebih berotot, dan hampir tidak seperti pangeran yang disebut Anggun yang pernah datang ke turnamen sebelumnya. Bahkan, Dewa Naga Piccolo yang sudah bertransformasi akan kesulitan mengenalinya atau tingkat kekuatan barunya. Setelah itu, tanpa ada waktu lagi untuk disisakan, Coral dan Sippa akan melesat ke depan. Keduanya siap untuk membalas dendam dan menegaskan kembali keunggulan tertinggi Dewa Tua mereka. Piccolo mengkhawatirkan Omni Vegito soal tangannya yang dilukai sebelumnya. Tapi Omni Vegito memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Dia ingin Piccolo fokus saja pada pertarungannya dan dia akan fokus pada pertarungannya juga. Kedua petarung Z akan mempersiapkan diri lagi dengan Vegito yang bersikeras percaya dia bisa bertahan dengan baik hanya dengan satu tangan. Terlihat menyerbu masuk, dua aura seperti rudal akan datang langsung dari dua pejuang dan hampir seketika peningkatan kekuatan mereka akan tampak bagi semua orang. Dengan Sippa mencengkram Omni Vegito tepat di tenggorokannya mengirimnya kembali. Sementara Coral akan menyapukan tangannya yang bercakar iblis tepat ke wajah Piccolo. Dan seolah-olah mengambil peran Frieza dalam beberapa cara, Sippa kemudian akan menyerang lagi. Dengan ganas dia memberondong Omni Vegito dengan banyak pukulan, memukulnya semakin dalam ke lantai panggung. Tapi Vegito yang berubah dengan gen iblis parsial ini akhirnya akan menemukan cara untuk melarikan diri, melakukan jungkir balik secara akrobatik. Dan pada satu titik dia akan melesat kembali ke depan dengan kemarahan murni di wajahnya yang dipukuli dan memar. Mengayunkan kakinya dari depan ke belakang untuk dampak maksimal pada Sippa. Mengirim Sippa terbang dalam bentuk huruf U ke arah yang berlawanan. Kemudian seperti iblis yang dia inginkan, dia menciptakan bom biju di mulutnya yang penuh dengan konsentrasi energi seni gelap. Dia menembakkan bola energi itu dengan sangat luar biasa. Sippa yang akan segera terkejar mengarahkan tangannya ke atas dengan sia-sia, hanya akan mengakibatkan dia tertangkap basah dalam ledakan itu. Seluruh wajahnya terhimpit di bawah tekanan kekuatannya. Dan di sisi Piccolo, pertempuran akan hampir seimbang dengan kepala mereka berdua menyentak kembali. Setelah serangan simultan yang sempurna pada dagu masing-masing, keduanya sempat menatap satu sama lain dengan senyuman, seolah-olah mereka menikmati ini. Sebelum Piccolo dan Coral itu akan bergegas kembali satu sama lain,
tapi sekarang dilapisi dalam energi berwarna berbeda yang aneh. Hingga kemudian dalam pertempuran Titan, penampakan energi naga biru Piccolo akan meraung, hiu kuning dari koral sekarang akan kembali untuk menghadapinya. Hasilnya adalah ledakan raksasa yang meletus tepat di belakang Omni Vegito saat melesat ke depan. Vegito bisa menemukan cara untuk meringis dan merasa sepertinya anak itu akhirnya menarik bebannya juga. Tapi saat Omni Vegito akan fokus pada pertarungan Piccolo, tiba-tiba ekor yang membeku akan muncul dari belakang tepat di depan lehernya. Dan untuk alasan yang baik, dalam sekejap seperti merobek tisu dari gulungan, ekor itu akan membungkus Vegito dan menariknya kembali dengan segera. Dia melemparkannya ke seluruh arena ke dinding terdekat. Tapi saat ini terjadi, Genesis yang tampak manis dan pemalu akan menonton. Baginya ini sangat menakjubkan dan sangat menyukai orang-orang ini. Dia akan merasa sangat buruk karena membunuh mereka. Dengan dia merona seperti gadis kecil, Genesis nyaris tidak bisa mengendalikan kegembiraannya yang mengerikan itu. Tapi di tempat lain, pandangan yang lebih dewasa akan terlihat saat Akobel melipat tangannya dan berpikir, akhirnya segalanya tampak sedikit lebih seperti seharusnya. Coral dan Sipa hidup sesuai dengan tingkat kekuatan mereka. Mengejutkan baginya bahwa mereka berdua bahkan bisa mengimbanginya. Terlepas dari itu, Akobel kemudian akan melihat ke arah Kastil dengan senyumannya. Akobel tanyakan kenapa wajah Kastil menjadi murung. Dia baru saja akan memberi selamat padanya atas petarung Kastil yang bisa mengimbangi petarungnya seperti itu. Tapi dia merasa mereka berdua sadar mereka tidak akan bisa mempertahankan ini. Tangki petarungnya lebih tinggi dan Akobel yakin pertandingan ini sudah diputuskan, dialah pemenangnya. Namun, Kastil yang duduk di kursinya hampir terlihat tertekan. Dia tidak merespon sama sekali, hanya duduk diam dan bahkan tidak menonton pertarungan lagi. Sepertinya Kastil justru berpikir sebaliknya dan takut petarungnya yang malah akan menghabisi semua petarung Akobel. Dan berbicara tentang petarung, mereka akan terus meraung dengan pertempuran cepat untuk waktu yang lama. Dan dalam adegan 4 arah yang terpisah, hasil dari pertempuran ini sekarang akan jelas dengan keempat petarung yang sangat lelah bernapas berat. Pada pemeriksaan lebih dekat, memang Vegito dan Piccolo akan menjadi yang paling rusak, benar-benar mengeluarkan darah bahkan di wajah mereka. Dengan ini, Sipa akan mulai berkata secara terselubung untuk menyindir mereka. Gak pernah Sipa sangka keduanya telah menandingi mereka sampai titik ini. Tapi dia melihat Vegito dan Piccolo telah menjadi lebih lelah daripada mereka. Yang ditanggapi oleh Coral bahwa dia sudah tahu akan hal itu. Selama mereka tidak membuat kesalahan, mereka berdua akan segera kehilangan sentuhan mereka. Dia merasa dirinya bisa menyelesaikan pertarungan ini dalam 5 menit ke depan. Ketika Coral mulai tersenyum puas, dia katakan setelah dia selesai dengan Piccolo, dia akan menangkap Omni Vegito. Tapi saat mereka berbisik, Piccolo dan Vegito akan memiliki percakapan mereka sendiri. Dengan sekarang, Piccolo menanyakan bagaimana langkah mereka selanjutnya. Dengan keadaan sekarang, dia merasa mereka akan kalah. Dia tidak keberatan kalah, tapi Omni Vegito bilang bahwa mereka tidak boleh kalah di sini. Ada alasan mengapa Omni Vegito belum menggunakan kekuatan penuhnya dan mengakhiri ini di sini. Omni Vegito balik menegaskan bahwa Piccolo telah membuatnya tertawa karena dia bisa menanyakan hal yang sama pada Piccolo juga. Piccolo mungkin bisa menipu mereka dengan mengatakan dia lebih kuat, tapi tidak dengan Omni Vegito sendiri. Apakah dia benar-benar lebih kuat saat Piccolo bisa menekan tombol reset, yaitu menyembuhkan dirinya kapanpun Piccolo mau? Jadi, Omni Vegito ingin Piccolo menghentikan akting rahasianya dan selesaikan saja sekarang. Mereka akan menyelesaikan pertarungan dengan cepat setelah itu. Di sini, Piccolo jadi sedikit kesal karena Omni Vegito masih ingin menyimpan rahasia kekuatannya, tapi Piccolo malah diminta harus menunjukkan rahasianya sekarang. Dengan senyuman yang mencurigakan, Dewa Naga Piccolo hampir tampak seolah-olah dia sekarang telah memenangkan pertandingan ini. Menatap ke depan, Piccolo dalam diam akan mulai mengangkat tangannya perlahan ke udara dengan telapak tangan terbuka, menimbulkan rasa ingin tahu sampai Piccolo akan mengepalkan tinjunya. Hingga tiba-tiba, luar biasanya Dewa Naga Piccolo berhasil melakukan sesuatu yang mengejutkan kita semua. Dengan satu kepalan tangan itu, Omni Vegito dan Dewa Naga Piccolo akan kembali sembuh pada kesehatan yang sempurna, benar-benar kembali ke energi penuh mereka dengan pakaian utuh dan tidak ada goresan,
tidak ada apa-apa, seolah-olah mereka baru saja dibangkitkan oleh kekuatan bola naga itu sendiri. Kekuatan penyembuhan Piccolo sekarang berada pada tingkat yang mengubah seluruh kompetisi ini. Ako, Belsipa, dan Coral akan menonton dengan pemandangan yang benar-benar tidak bisa mereka pahami pada perubahan dalam jalannya pertempuran ini. Apa yang bisa dilakukan tim Omni Vegito untuk memenangkan pertempuran ini? Tapi karena ceritanya baru sampai sini, kita akan tunggu minggu depan ya. Jadi pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.